Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram syai'ulillahi lana wa lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina waladhdallin amin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa adha alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kajian malam hari ini kita membahas atau menjelaskan riwayat para sahabat. Yang pertama tentu kami jelaskan riwayat sahabat yang tercinta, sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar sendiri adalah sahabat yang mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk orang yang masuk di dalam surganya Allah, ya. Dan juga kita tidak lupa dengan hadis beliau Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, innama ashabi kan nujum fabi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Kata Rasul, para sahabatku adalah laksana bintang. Siapa saja di antara mereka yang kalian teladani, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Dari sabda beliau ini tentu menjelaskan bahwa kita sebagai umat Rasulullah harus mengikuti para sahabat, harus cinta kepada para sahabat, dan sahabat menjadi panutan kepada kita pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti pada kajian ini saya menjelaskan sedikit riwayat tentang sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq ini termasuk 10 atau di antara 10 sahabat yang memperoleh jaminan masuk surga. Ya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Thalha bin Ubaidillah, dan Sa'id bin Zaid, ya, Sa'id bin Zaid. 10 orang ini sudah dihadiskan oleh Rasul bahwasanya 10 sahabat menjadi jaminan masuk surga. Oke, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, pelan-pelan saya menjelaskan tentang sedikit riwayat Abu Bakar. Siapakah Abu Bakar ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab At-Tamimi Al-Quraisy. Sebelum beliau masuk Islam, nama beliau itu Abdullah bin Ka'bah. Lalu Rasulullah menamainya atau mengganti namanya dengan sebutan Abdullah. Dan ia diberikan gelar As-Siddiq. Kenapa dikatakan mendapatkan gelar As-Siddiq? Karena orang yang membenarkan. Ya, orang yang membenarkan apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW selalu dibenarkan oleh beliau Abu Bakar As-Siddiq.
Selain itu juga Abu Bakar ini mempunyai gelar Al-Atiq. Al-Atiq ini artinya yang dibebaskan. Jadi Abu Bakar digelari Al-Atiq itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan kepada Abu Bakar, kamu wahai Abu Bakar adalah orang yang dibebaskan Allah dari api neraka. Ada yang berpendapat Abu Bakar mendapatkan gelar Al-Atiq karena ketampanannya, ketampanan wajahnya, dan juga karena saking belas kasihannya, dermawannya, banyaknya budak sahaya pada zaman itu dimerdekakan oleh beliau Abu Bakar As-Siddiq, termasuk salah satunya sahabat beliau yaitu Bilal. Itu mendapatkan kemerdekaan dari budaknya itu berkat Abu Bakar. Abu Bakar ini lahir di kota Mekah 2 tahun beberapa bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 2 tahun beberapa bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad. Abu Bakar ini kulitnya putih, agak kurus, matanya agak cekung, badannya itu bungkuk, rambutnya lebat Abu Bakar itu. Dan suka menyemir rambutnya Abu Bakar itu. Suka menyemir rambut dengan bahan pewarna al-hina sama al-katam. Itu warna-warna atau penyemir warna pada zaman itu. Nah, ada seseorang laki-laki tua dari suku Al-Az Yaman. Itu pernah menyampaikan kepada Abu Bakar, menyampaikan berita tentang dekatnya waktu akan diutusnya Nabi akhir zaman. Dan beliau adalah orang yang pertama yang menolong dan membenarkannya. Yang dimaksudkan adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar membenarkannya. Berita yang sama pernah disampaikan oleh Waraqah bin Naufal kepadanya. Abu Bakar adalah orang laki-laki yang pertama yang beriman kepada Rasulullah tentang keislamannya. Bahkan Rasulullah itu sendiri bersabda dengan sabdanya, tidak ada seseorang pun yang aku ajak Islam melainkan dia ragu dan bimbang, kecuali Abu Bakar. Ia tidak pernah ragu dan bimbang ketika aku sampaikan kepadanya. Jadi Abu Bakar itu, ini hadis ini riwayat Ibnu Ishaq. Jadi Rasulullah selama dakwah, semua yang diajak dakwah itu masih bimbang dan ragu. Tapi ketika mengajak Abu Bakar langsung iman, langsung bertauhid, langsung percaya dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah. Menurut catatan beberapa sahabat yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar, artinya melalui pengaruh Abu Bakar. Di antara sahabat-sahabat beliau yang masuk Islam melalui tangannya, melalui pengaruh Abu Bakar, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka semua termasuk orang-orang yang mendapat garansi alias jaminan masuk surga. Ini karena pengaruh atau pengaruh Abu Bakar, di tangannya Abu Bakar, sampai mereka semuanya dapat masuk Islam. Nah, Abu Bakar adalah salah satu di antara 10 sahabat yang memperoleh jaminan masuk surga. Dan Abu Bakar pernah
memerdekakan 7 orang budak, dan mereka semua pernah disiksa oleh dedengkot kafirin Quraisy ketika itu karena memperjuangkan Islam ya. Di antaranya yang disiksa Bilal, Amir bin Fuhairah, Zunairah, Nahdiyah dan putrinya Jariyah binti Mu'ammil dan Ubaish. Itu semuanya dimerdekakan oleh Abu Bakar karena disiksa oleh dedengkot kafir Quraisy. Ya. Itu saking kedermawanannya Abu Bakar dan percaya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, itu sedikit riwayat tentang sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ada cerita sedikit tentang masalah Abu Bakar ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bersiap-siap hijrah ke negeri Habasyah. Habasyah kalau sekarang adalah Ethiopia ya. Nah, ketika dia itu sudah jauh dari kota Mekah ketika itu, tiba-tiba Abu Bakar ini bertemu dengan Ibnu Duhnah. Ini Ibnu Duhnah itu adalah salah satu pemuka suku Al-Habasyi. Ya. Sehingga bertemu dengan beliau, bercakap-cakap, bahkan Ibnu Duhnah itu mengatakan, kamu ini orang baik, kamu itu orang dermawan, ngapa kok sampai hijrah ke Al-Habasyi? Saya yang menjamin. Ya, sekarang kamu pulang Abu Bakar. Panjenengan pulang. Keamananmu ada di tanganku. Sampai digitukan. Kamu itu orang baik, orang yang tidak pernah berbuat onat, orang yang tidak pernah berbuat kejelekan. Ngapain kamu kok hijrah itu malah? Sehingga bertemu dengan siapa ini? Ibnu Duhnah diajak kembali ke Mekah ketika itu. Tujuannya Ibnu Duhnah ngomong sama dengan kaum Quraisy ketika itu, hari ini saya menjamin keamanan Abi Quhafah. Abi Quhafah itu sebutan panggilan Abu Bakar. Dan yang menjamin keamanannya adalah saya, kata Ibnu Duhnah itu. Tetapi nggak lama ketika itu, karena di depan rumah Abu Bakar itu kayak ada musola kecil ya, buat ibadahnya Abu Bakar, sholat, berzikir, ritual lah. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya, budak-budak, anak-anak kecil, perempuan-perempuan itu merasa ibah, merasa kasihan, merasa senang dengan adanya Abu Bakar ketika itu. Ya, akhirnya berbondong-bondong sahabat-sahabatnya atau sekeliling tetangga-tetangganya Abu Bakar itu diintimidasi oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy ketika itu, sehingga mereka takut. Dengan ketakutan itu akhirnya ke Ibnu Duhnah tadi, mengatakan, mereka ngomong sama Ibnu Duhnah bahwasanya kamu menjamin keamanannya Abu Bakar apa enggak? Ya, saya jamin. Ya, kalau panjenengan jamin ya enggak apa-apa, cuma kami ini yang merasa susah. Kenapa? Karena selalu diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ngomong lagi Ibnu Duhnah dengan berdialog lagi dengan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tolong kalau kamu ibadah mending dimasuk di rumah saja, biar enggak mempengaruhi warga sekitar lah. Akhirnya Abu Bakar membantah, yang menjamin keamananku adalah Allah, bukan kamu. Sehingga Ibnu Duhnah menjawab, ya sudahlah kalau kamu seperti itu, mulai hari ini saya tidak ada menjamin keamanan kamu di Mekah sih. Itu sehingga agak sempit situasinya, agak sempit ketika itu. Ya, sangat banyak sekali tentang riwayat Abu Bakar bersama Rasulullah. Salah satunya lagi, pernah
Rasulullah ini naik gunung Uhud, Bukit Uhud bersama Abu Bakar dan juga bersama Umar, Utsman. Tiba-tiba Bukit Uhud ini bergetar. Akhirnya Nabi bersabda, wahai uskun ayyuhal Uhud, ya, ayyuhal uskun ayyuhal Jabalil Uhud, tenanglah wahai gunung Uhud. Di sini saya bersama dengan Abu Bakar dan juga kedua saksi sahabatku yaitu Umar dan Utsman. Ini riwayat Imam Bukhari ini ya. Dan juga pernah suatu hari Rasulullah ini bertanya kepada para sahabat. Ketika banyak orang, banyak sahabat, Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasul. Siapa di antara kalian yang mengiringi jenazah pada hari ini? Saya ya Rasul. Siapa di antara kalian yang memberi makan orang fakir miskin hari ini? Saya ya Rasul. Itu semuanya Abu Bakar semuanya. Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit? Saya ya Rasul. Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit pada hari ini? Saya ya Rasul. Ya, akhirnya Rasulullah bersabda, tidak terangkum semua hal tersebut pada diri seseorang, melainkan ia akan masuk dalam surga. Ini riwayat Imam Muslim. Sampai segitunya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini digelari As-Siddiq karena ia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya, riwayat Imam Bukhari ya, sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara manusia yang sanggup berkorban dengan diri, hartanya, jiwanya karena aku selain dari Abu Bakar, yaitu Ibnu Abi Quhafah. Sekiranya aku ingin mengambil seseorang kekasih, kata Rasul, aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Akan tetapi persaudaraan Islam itu lebih utama. Hendaklah kalian menutupi semua pintu yang ada di dalam masjid kecuali pintu rumah Abu Bakar. Ini riwayat Imam Bukhari ya. Sangat luar biasa Abu Bakar. Kemudian juga Rasulullah mempersaudarakan Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ngomong cerita Abu Bakar, wah sangat banyak sekali ya. Karena ini hanya mencuplikkan sedikit-sedikit. Yang penting kita sebagai umat, sebagai pecinta Rasul dan sahabatnya, dan apa-apa yang telah dibawa, apa-apa yang telah diputuskan oleh para sahabat, tentu kita harus mengikutinya. Yang saya sebutkan tadi hadis ihtadaitum tadi ya. Abu Bakar di antara sebelum menceritakan tentang keluarga Abu Bakar ya, di antara Abu Bakar ini tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah itu ya, tidak pernah absen. Bersama Rasulullah itu selalu mengikuti perang ya. Nah, putrinya Aisyah Ummul Mukminin adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sehingga menjadi menantunya Rasulullah. Jadi Abu Bakar menjadi menantunya, mertuanya Rasulullah menjadi menantunya. Anaknya, putrinya Abu Bakar dinikah oleh Rasulullah SAW, wanita yang dicintai oleh Rasul, Ummul Mukminin. Nah, di antara istrinya adalah Ummu Ruman, Utailah, Asma binti Umais, dan Habibah. Ya, Abu Bakar memiliki 6 anak, ya, 6 anak, 6 orang, 3 perempuan dan 3 laki-laki. Anaknya yang laki-laki adalah Abdullah, Abdurrahman, dan Muhammad.
Anaknya yang perempuan adalah Asma, Aisyah, dan Kulthum. Abu Bakar adalah amir yang pertama kali haji dalam Islam, orang yang pertama menjadi imam sholat pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi wafat, kaum muslimin mengalami kegoncangan pada saat itu. Goncang hatinya karena nabinya tidak ada. Akhirnya siapa yang memberi ketegasan, memperkokohkan akidah ketika itu? Tiada lain sahabat beliau ini, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar dengan tegas mengatakan, barang siapa di antara kalian menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Allah zat yang maha kekal. Nah, dari sini akhirnya bibarokati ucapan beliau, Allah meneguhkan hati para sahabat pada ketika itu, khususnya kaum muslimin, para sahabat semuanya, berkat statementnya Abu Bakar, hebatnya Abu Bakar. Ya, maka pada tahun 11 Hijriah kaum muslimin memilih Abu Bakar untuk menjadi khalifah, pengganti daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diangkatlah itu Abu Bakar menjadi khalifah, pemimpin. Ya, akhirnya Abu Bakar ini menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Pada masa pemerintahannya, beliau alhamdulillah berhasil mengumpulkan Al-Quran. Ketika itu para hafidhinil Quran itu banyak yang gugur di medan perang, sehingga Abu Bakar harus membuat kebijakan kumpulkan Al-Quran itu, ya, dari mulai daun kurma, dari pepohonan kurma, dari kulitnya hewan itu yang dicatat kumpulkan jadi satu. Dan juga jasanya memerangi orang-orang murtadin, orang-orang yang murtad ketika itu. Sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedo, tidak ada, wafat, itu banyak yang berbalik hatinya, perangi oleh Abu Bakar agar memeluk agama Islam kembali. Dan juga yang enggan membayar zakat ketika itu diperangi oleh Abu Bakar. Ya, kalau hukum-hukum itu dipraktekkan sekarang ya nggak mungkin. Ini hanya riwayat, cerita, mana yang baik kita ambil, dan hukum tentu berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan zamannya. Dan juga Abu Bakar bisa memperluas daerah kekuasaan Islam pada ketika itu. Ini jasa-jasa beliau Abu Bakar. Beliau ini meriwayatkan 142 hadis dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ia pernah menyampaikan kepada Nabi, memohon kepada Nabi untuk diajari kepada Nabi doa bermunajat ketika dalam sholat, sehingga Rasulullah mengajari Abu Bakar dengan doa, ya, kata yang artinya, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau nggak salah itu hadisnya, ya. Katakanlah wahai Abu Bakar, ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan aniaya yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa diriku dengan tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Maka berilah aku ampunan dari sisimu dan kasihinilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Zat Maha Penyayang. Ini riwayat Imam Bukhari. Ini sangat luar biasa ini. Sampai mendapatkan doa atau pelajaran doa dari Rasulullah langsung, yaitu Abu Bakar. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, maka tatkala Abu Bakar sakit, para sahabat mengatakan, ya, para sahabat ini banyak yang bertanya kepada Abu Bakar, mengatakan bahwa wahai sahabat Nabi, kami memanggilkan dokter untuk panjenengan, untuk Anda, untuk diperiksa penyakit Anda.
Dokter telah memeriksanya ya, maka apa jawab Abu Bakar? Jawabannya Abu Bakar, apa yang dikatakan dokter dengan penyakitmu wahai Abu Bakar? Akhirnya Abu Bakar menjawab, sesungguhnya Allah Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki subhanahu. Ketauhidannya itu. Ya, walaupun sudah dipanggilkan dokter semacam itu, dia tidak gopoh sama sekali, tidak terpengaruh sama sekali. Akidahnya kuat. Yang bisa menyembuhkan, yang bisa berkehendak hanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya baik para sahabat. Tapi keteguhan tauhidnya Abu Bakar luar biasa. Maka Abu Bakar meninggal tahun 12 Hijrah dan usianya persis seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau berumur 63 tahun. Ya, 63 tahun. Persis sama dengan Nabi. Jasadnya dimakamkan di samping makam Rasulullah sampai saat ini. Dan dulu makbarah Nabi itu adalah kamar Rasulullah beserta Siti Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebelum meninggal, Abu Bakar ini menunjuk khalifah, ya, penggantinya. Menunjuk penggantinya siapa lagi kalau bukan Umar ibn Khattab. Maka besok kita akan terangkan, menjelaskan secuil-secuil tentang riwayat Umar ibn Khattab. Kiranya pada hari ini yang kami sampaikan semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.